Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara merupakan hari yang sangat bersejarah bagi umat manusia. Karena ada satu pribadi mau memberikan hidupnya, nyawanya menggantikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya berharap setiap kali kita sebagai anak-anak Tuhan melihat kalender ya, ada tanggalan merah, saudara perhatikan dulu. Itu hari libur apa ya? Kalau hari libur Kristen berarti utamakanlah ibadah. Amin ya. Bukan langsung wah libur ya. Sudah sekalian, banyak hari-hari libur yang lain bukan hari libur Kristen, saudara bisa memakai itu liburan. Tetapi begitu saudara lihat, oh ini adalah satu hari raya Kristen, maka kita sebagai orang yang percaya umat Kristiani, kita tahu bahwa itulah panggilan untuk kita beribadah. Amin. Ya, saudara, di dalam perjanjian lama bangsa Yahudi setiap kali ada hari raya ibadah orang-orang Israel dari berbagai macam penjuru muka bumi sejauh apapun, mereka pasti datang untuk mengutamakan ibadah. Saya percaya kita semua yang hadir hari ini berbahagia, kita boleh mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema death that brings life. Kematian yang membawa kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kata paradoks. Di satu sisi kematian artinya adalah akhir daripada kehidupan. Tetapi saudara, ada kematian yang begitu ajaib sehingga kematian ini bukan akhir daripada kehidupan, tetapi kematian yang memberi kehidupan. Bapak Ibu sudah di dalam hukum alam kita belajar bahwa agar tanaman dapat tumbuh dan berbuah, maka harus ada biji yang lebih dulu ditanam dan mati. Betul saudara? Biji yang kemudian tertanam ini akan terbelah, membusuk, mati. Tetapi saudara, kematian dari biji inilah yang kemudian akan membawa kelahiran yang baru. Demikian juga dengan Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Hari ini saya mendasari firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Mari kita membaca satu ayat ini bersama dengan suara keras. Yohanes 12 ayat 24. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melihat bagaimana kematian Kristus yang digambarkan sebagai biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, kita akan melihat saudara satu gambaran yang Allah berikan di dalam perjanjian lama. Bagaimana saudara Tuhan menetapkan supaya manusia bisa disucikan, maka harus ada pengorbanan. Dan di dalam pengorbanan itu harus ada darah. Kalau saudara lihat bagaimana ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, Allah mengambil seekor binatang saudara dan pasti membunuhnya, mengambil kulitnya dan menutupi ketelanjangan manusia. Itulah pengorbanan yang pertama yang kita bisa lihat tersirat sudah ada di dalam Alkitab yang terjadi di dalam kitab Kejadian. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan satu perintah untuk manusia boleh disucikan oleh korban darah.
Dan pengorbanan ini harus dilakukan berulang-ulang. Itu sebabnya kita akan memahami bagaimana supaya manusia bisa menerima penebusan, bisa menerima penyucian, maka harus ada korban. Mari kita melihat saudara bagaimana yang pertama pengorbanan yang berulang-ulang ini dilakukan melalui imam besar Harun dan keturunannya. Kita akan membaca di dalam Imamat pasal ke-9 ayat yang ke-7. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olalah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini ada dua korban. Korban penghapus dosa dan korban bakaran. Berupa saudara sekalian binatang yang kemudian darahnya dicurahkan. Tetapi saudara imam besar ini harus sebelum membawa korban darah menyucikan bangsa Israel, dia sendiri harus mengadakan pendamaian untuk dirinya sendiri. Sebab imam besar Harun dan keturunannya juga adalah manusia biasa yang tidak terluput dari kesalahan. Itu sebabnya supaya mereka tidak dihukum, mereka harus sudah mendamaikan dirinya sendiri. Mereka harus lebih dulu menerima penyucian. Baru setelah itu saudara imam besar ini akan melakukan pendamaian bagi seluruh bangsa. Dan saudara imam besar ini dipilih oleh Tuhan. Dari antara manusia Tuhan menetapkan. Itulah Harun dan keturunannya. Ibrani 5 ayat 1 dikatakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari manusia, dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ibrani 9 ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Bayangkan saudara, setiap tahun imam besar ini sudah dia akan membawa darah anak domba yang tidak bercacat celah untuk mendamaikan dirinya sendiri, baru setelah itu mendamaikan seluruh bangsa Israel dengan Allah. Saudara sekalian, itu yang harus dilakukan setiap tahun. Pengorbanan yang berulang-ulang. Kita masih bisa melihat itu dilakukan praktek ini oleh beberapa keyakinan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi puji Tuhan, kita melihat bagaimana Allah yang sangat mengasihi manusia. Dia memiliki cara yang sempurna untuk membawa pengorbanan yang sempurna pula. Amin, saudara. Itu sebabnya bagian yang kedua kita melihat pengorbanan yang sempurna yang dilakukan oleh Kristus sebagai imam besar agung. Mengapa saudara hanya Kristus yang paling sempurna? Mengapa hanya Kristus yang paling sesuai untuk boleh membawa hidupnya, nyawanya, mencurahkan darahnya bagi kita? Yang pertama, saudara, kita melihat Kristus sebagai imam besar agung. Dia sudah melintasi semua langit. Itu ditulis dalam Ibrani 4 ayat 14. Dia tinggal di surga, dia bukan berasal dari bumi ini. Itu sebabnya dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah
guna kepentingan kita. Jadi saudara sekalian, kalau imam besar tadi dalam perjanjian lama masuk ke ruang Maha Kudus. Tetapi sudah dikatakan Yesus bukan masuk ke dalam ruang yang dibuat oleh manusia. Tetapi dia masuk langsung ke hadirat Tuhan di dalam surga. Menghadap hadirat Allah. Imam besar agung Yesus Kristus saleh, kudus, tidak bercacat celah, tanpa dosa. Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita melihat bagaimana Kristus menjadi imam agung yang sempurna. Ia mempersembahkan, saudara, bukan membawa darah binatang, tetapi dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Satu kali, tidak berulang-ulang, tidak setiap tahun, tetapi sudah satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 7 ayat 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Bapak ibu saudara sekalian, di dalam dunia fauna binatang pun kita mengenal, saudara, arti pengorbanan. Saya membaca kisah tentang laba-laba jantan yang sesudah mengawini betinanya, maka saudara, dia akan memberikan dirinya disengat oleh si betina dan mati. Kenapa saudara? Sebab jasad mayat, saudara ya, dari laba-laba jantan ini akan menjadi makanan bagi anak laba-laba pada awal kehidupan mereka sesudah menetas. Jadi itulah yang dilakukan oleh laba-laba jantan. Sesudah dia mengawini betinanya, dia membiarkan dirinya disengat sampai mati. Supaya ketika betinanya menetaskan telur, ada makanan. Saudara, makanan itu adalah jasad daripada yang jantan sendiri. Satu harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Demikian juga saya membaca kisah tentang burung pelikan. Seringkali sudah ketika menghadapi masa yang sangat sulit, maka burung pelikan betina ini akan merobek dadanya. Akan keluar darah. Darah yang keluar dari dadanya inilah yang menjadi penyambung hidup bagi anak-anak pelikan di musim kering, di musim paceklik. Satu harus jatuh untuk menghasilkan banyak buah. Amin, saudara. Imam besar agung Yesus Kristus yang adalah Tuhan tinggal dalam surga, menghadap hadirat Allah, membawa dirinya, membawa darahnya sendiri. Itu sebabnya sudah dia harus mengambil rupa sebagai manusia. Supaya apa, sudah coba kita lihat. Kristus mengambil rupa sebagai manusia. Ini menjadi bagian yang kedua, kesempurnaan daripada korban Kristus. Dia bukan hanya Tuhan, tetapi dia juga mengambil rupa sebagai manusia yang dapat turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Dia bisa merasakan semua persoalan pencobaan yang dialami oleh manusia. Dia dicobai semua pencobaan manusia, tetapi dia tidak berdosa. Dan selama hidupnya dia menjadi manusia, dia membawa persembahan, doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Bapak ibu saudara, dan hari ini kita akan melihat bagaimana pengorbanan yang sempurna ini sungguh-sungguh menghasilkan buah. Dan ketika saya berdoa, saudara, Tuhan taruh itu.
biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Itu adalah Kristus sendiri. Itu sebabnya kita melihat pada bagian yang ketiga. Saya masuk kepada satu puncak saudara. Untuk kita melihat pengorbanan yang menghasilkan buah. Digambarkan seperti biji gandum. Kenapa saudara yang dipakai di sini adalah gandum? Kok bukan biji yang lain? Bagi orang Israel, gandum merupakan bahan makanan pokok utama. Bapak Ibu Saudara sekalian, gandum itulah seperti rumput yang menghasilkan biji-bijian. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, maka di sana banyak sekali saudara pohon-pohon gandum. Orang Israel tidak makan nasi ya, jarang ada beras di sana. Yang ada adalah gandum, mereka makan roti. Bapak Ibu Saudara sekalian, gandum menggambarkan lambang kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita melihat itu di dalam Mazmur pasal 81 ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Di pasal 147 ayat 14. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Gandum adalah lambang pemberian Tuhan yang terbaik. Makanan utama, pokok saudara sekalian. Dia ingin berikan yang terutama saudara. Itu sungguh-sungguh seperti jantan, lebah jantan, dia memberikan dirinya. Dibiarkan hidupnya saudara sekalian. Menjadi makanan bagi kita. Menjadi sumber kehidupan yang baru bagi kita. Di bagian yang lain kita melihat alasan yang kedua. Mengapa memakai gandum? Saudara sekalian, gandum adalah bagian dari persembahan biji-bijian yang dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam Esra pasal 6 ayat 9. Maka selain binatang seperti lembu, jantan muda, domba jantan, anak domba yang dipersembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran. Diberikan juga persembahan berupa biji-bijian, yaitu termasuk gandum. Berarti sudah gandum ini benar-benar bukan hanya satu lambang dari pemeliharaan kebaikan Tuhan. Tetapi juga memang ini adalah satu persembahan utama yang biasa dipersembahkan orang Israel bagi Tuhan. Yesus sebagai sumber kehidupan seluruh umat manusia. Dia juga yang berkata dalam Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Itu sebabnya mengapa saudara Yesus menggambarkan dirinya sebagai gandum. Sebagai biji gandum yang kemudian dikatakan harus jatuh ke tanah dan mati. Baru bisa berbuah. Bapak Ibu Saudara, inilah yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Manusia bisa membuat biji sintetis. Tetapi manusia tidak bisa menumbuhkannya. Betul? Manusia bisa bikin persis saudara, biji apa saja. Mungkin biji beras ya, atau biji padi, atau biji gandum, atau biji mangga, bisa seperti persis. Tetapi ketika jatuh ke dalam tanah dan mati, apakah biji buatan manusia bisa bertumbuh? Tidak. Inilah yang membedakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biji gandum yang adalah Yesus Kristus. Jika jatuh ke dalam tanah, mati, membusuk, membelah di dalamnya. Kemudian akan ada buah yang dihasilkan. Seorang Kristen yang dilahirkan di sebuah rumah kayu. Mengunjungi rumah masa kecilnya. Sudah 35 tahun lamanya dia meninggalkan rumah kayu itu. Saat memasuki rumah kayu yang terlantar yang sudah ditinggalkan 35 tahun. Dia teringat saudara pada waktu kecil, dia pernah menanam banyak biji kenari di sepanjang tepi sungai
yang mengalir melalui tanah pertanian itu. Dan sudah ketika dia masuk ke daerah itu dia heran, luar biasa. Pada saat dia berjalan ke arah sungai itu, dia mendapati kiri kanan berbaris sudah pohon kenari yang sangat menawan. Luar biasa. Dulu sudah sekalian dia menanamkan biji itu. Tetapi kemudian biji itu sudah tidak kelihatan lagi. Yang ada adalah kehidupan. Yang ada adalah buah kenari, pohon kenari yang indah. Lalu kemudian dia bergegas masuk ke dalam rumah kayu yang sudah usang itu. 35 tahun dia meninggalkannya. Dia mengingat di atas loteng dia menyimpan beberapa biji kenari. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan biji kenari yang dia simpan saudara di loteng yang gelap itu. Sambil dia naik meraba-raba ke pojok loteng, dia menemukannya. Alangkah jauh bedanya. Biji-biji kenari yang disimpannya di loteng menjadi kering, tertutup debu, busuk, tapi tidak menjadi apa-apa. Sedangkan biji yang ditanamnya jatuh ke dalam tanah dan mati dan busuk. Tetapi kemudian berubah menjadi pohon-pohon hijau yang rindang. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah alasan kenapa Yesus harus menjadi seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Ini juga yang menjadi jawaban kenapa sudah kita sebagai orang Kristen mempercayai Kristus yang mati berkorban bagi kita. Karena tidak ada cara lain. Kematiannya itulah yang sungguh-sungguh akan boleh menghasilkan kehidupan. Amin, saudara. Pengorbanan yang dialami oleh Kristus adalah pengorbanan yang sempurna. Yang pertama sudah kita menyusuri peristiwa Via Dolorosa. Pengorbanan yang dialami oleh Yesus dimulai di sebuah taman bernama Getsemani. Pergumulan yang sangat berat sudah dimulai di taman Getsemani. Pengorbanan yang pertama dialami Yesus bukan pengorbanan fisik, bukan pengorbanan jasmani, tetapi pengorbanan jiwani, pengorbanan secara mental. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang lebih berat daripada satu penderitaan secara fisik? Mari kita lihat sudah di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 42. Ketika Yesus berdoa di taman Getsemani, di tengah kedinginan malam, dia berdoa, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Inilah darah pertama yang dikeluarkan oleh Yesus. Bukan ketika dia disiksa secara fisik, tetapi ketika dia mengalami pergumulan yang sangat hebat di taman Getsemani. Dia tahu bahwa sebentar lagi waktunya akan tiba. Dia akan ditangkap, dia akan disesah, dia akan dilukai. Sampai kemudian dia akan menerima satu hukuman yang sangat mengerikan. Hukuman yang sangat penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu hukuman yang paling mengerikan adalah hukuman salib. Ketika orang sudah sekalian dihukum dengan cara salib, orang itu tidak langsung mati. Sangat berbeda dengan hukuman mati dipancung kepalanya, atau duduk di atas kursi listrik, atau ditembak langsung mati. Tetapi saudara, hukuman salib tidak demikian. Yesus sudah sekalian di dalam keberadaannya juga sebagai manusia, dia mengalami pergumulan yang begitu hebat. Sampai Lukas, seorang tabib, seorang dokter, seorang ahli sejarah juga. Dia satu-satunya sudah di dalam kitab Injil yang mencatat pergumulan Yesus yang begitu hebat.
Firman Tuhan berkata dia sangat ketakutan. Makin bersungguh-sungguh berdoa. Di dalam Injil Matius dikatakan sampai mau mati rasanya. Saudara di tempat ini, apakah ada di antara saudara pernah mengalami pergumulan yang begitu hebat? Sampai mau mati rasanya. Ketakutan yang sedemikian rupa. Menghadapi saudara persoalan yang saudara tahu tidak ada jalan keluar. Yesus pernah alami itu. Begitu hebatnya pergumulan itu. Sampai pembuluh darahnya pecah. Dan keluar saudara lewat kelenjar keringat. Seorang dokter saudara yang saya tanya pada waktu saya masih kuliah. Seorang internis. Dia menjawab, saudara-saudara sekalian, inilah satu peristiwa yang sudah secara ilmu kedokteran diakui sebagai satu pergumulan yang begitu hebat dialami manusia. Satu rasa stres bahkan depres yang luar biasa, enggak tahan, enggak kuat. Sampai pecah pembuluh darahnya. Dan keluar melalui kelenjar keringat. Hemodrosis. Ini dialami oleh Yesus. Saudara sekalian, penderitaan jiwani atau mental berikutnya adalah ketika dia ditangkap. Dijual oleh muridnya sendiri, Yudas Iskariot. Matius pasal 26 ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar. Orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Sudah bayangkan. Yesus bukan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beragama. Tetapi Yesus dimusuhi. Yesus sudah sekalian diperlakukan dengan tidak adil. Karena orang-orang Yahudi ini iri hati, dengki. Karena begitu banyak orang mengikuti Yesus. Melihat tanda-tanda ajaib, mendengar pengajaran Yesus. Orang-orang Yahudi, para tokoh-tokoh agama ini iri hati, dengki. Bukankah hari-hari ini kita sedang melihat hal seperti itu? Berapa banyak saudara sekalian karena takut kehilangan pengikut. Karena takut tidak memiliki kekuasaan. Orang bisa melakukan apa saja untuk menghancurkan orang benar. Yesus mengalami itu. Dikatakan sudah bahkan ada yang menjual Yesus. Ayat 48, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi. Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara, kita belajar dari sikap Yesus yang luar biasa. Sekalipun dia ditangkap melalui ciuman maut. Ciuman biasanya tanda sayang, tanda mengasihi. Tetapi saudara, ini kita melihat satu hal yang paradoks. Ciuman tidak selalu merupakan tanda sayang. Ciuman bisa berarti saudara satu pengkhianatan. Ciuman bisa berarti menutupi kesalahan. Dan inilah sudah yang dilakukan oleh Yudas. Tetapi apa balas Yesus? Saudara, Yesus tidak berkata engkau musuh dalam selimut, engkau pengkhianat. Tidak. Yesus tetap memanggil Yudas, teman. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Amin. Luar biasa. Berapa banyak ketika sudah dikhianati, apakah kita masih mau menganggap orang itu teman? Apakah saudara masih mau memanggil orang itu sebagai teman, sebagai sahabat? Wah, mungkin menyebut nama pun kita sudah tidak mau. Mungkin kita sudah pakai istilah-istilah yang sangat buruk. Tapi inilah keagungan Yesus. Saudara sekalian, dia diserahkan melalui Yudas. Saudara yang mengenal dia, yang dipercaya benar-benar oleh Yesus. Bukankah ini satu penderitaan yang hebat? Di dalam jiwa yang dialami oleh Yesus. Benar apa yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Dia
turut serta merasakan semua kelemahan kita. Dia turut serta merasakan ketika saudara dikhianati. Ketika saudara dalam tanda petik dijual oleh orang lain. Ketika saudara ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu mempercayai baik kepada kita. Yesus ditinggalkan oleh semua muridnya. Itu dicatat dalam Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang hebat adalah ketika kita merasa orang-orang yang dekat dengan kita meninggalkan kita. Tidak lagi mempercayai kita. Tidak lagi saudara mau berjalan bersama dengan kita. Yesus pernah alami itu semuanya. Bahkan saudara dia dikhianati oleh salah satu muridnya yang terdekat. Yesus punya 12 murid. Dan sudah di antara 12 murid ada 3 sahabat, closest circle. Ada lingkar yang paling dekat. Itulah saudara Petrus, Yohanes dan Yakobus. Bayangkan. Yesus dikhianati oleh salah satu murid terdekatnya, yaitu Petrus. Petrus sampai mengeluarkan sumpah serapah. Dia mengutuk dan bersumpah sampai 3 kali, aku tidak kenal orang itu. Sampai kemudian ayam berkokok. Penderitaan secara jiwani. Tidak berhenti sampai di situ. Yesus dibawa sudah ke pengadilan orang-orang mahkamah agama Yahudi. Di situ dia diolok-olok, dihina. Saudara-saudara sekalian, demikian juga ketika dia dibawa ke pengadilan mahkamah orang Romawi. Dia diludahi. Sudah dia diberi mahkota berduri, diejek seperti badut. Oh engkau raja ya? Oh dikasih jubah, dikasih buluh. Seakan-akan itu seperti tongkat kekuasaan. Itu satu penghinaan. Penghinaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus alami semuanya itu. Karena dia harus menggenapi firman Tuhan. Dia turut serta merasakan semua penderitaan, kelemahan manusia. Dan penderitaan yang paling hebat adalah penderitaan secara jiwa. Minggu lalu saya mengajar di kelas STT Happy Family, kelas konseling Kristen. Begitu banyak sekali sudah orang mengalami trauma masa kecil. Disebabkan karena penderitaan secara jiwani. Ketika saudara orang tua tidak memperhatikan anak, meninggalkan anak. Ketika orang tua membeda-bedakan kasih. Ketika orang tua menyiksa anak. Saudara-saudara sekalian, ketika melakukan hal-hal yang kotor, menajiskan. Bapak Ibu Saudara itu meninggalkan luka yang begitu dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengalami pengorbanan secara jiwani. Supaya dia bisa merasakan penderitaan itu. Supaya dia bisa betul-betul kemudian sudah menebus segala luka-luka. Memulihkan dan membersihkan. Pengorbanan yang kedua yang dialami oleh Yesus adalah pengorbanan secara jasmani, secara fisik. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari tengah malam di Taman Getsemani, saudara sekalian, dia kemudian dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Disitulah saudara dia diadili oleh para imam-imam besar. Yesus tidak dibawa pulang, tapi malam itu dia dipenjara di dalam rumah imam besar Kayafas. Rumah imam itu besar sekali. Dan saudara sekalian, di dalamnya di ruang bawah tanah ada di situ penjara untuk para penjahat. Yang biasanya dipakai saudara untuk gantungin binatang-binatang korban. Saudara kalau ke Israel pasti dibawa ke tempat itu. Dan masih ada bukti-bukti arkeologi menyatakan bahwa Yesus sungguh pernah ada di tempat itu. Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi benar Yesus sudah diperhadapkan
ke pengadilan Romawi. Karena orang Yahudi tidak boleh menjatuhkan hukuman mati, nggak boleh. Itu sebabnya Yesus dibawa ke pengadilan mahkamah orang-orang Romawi dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Saudara-saudara sekalian, dan disitulah kemudian Pilatus, kita membaca kisah itu. Bagaimana dia diperingati oleh istrinya. Kamu tidak boleh menghukum orang itu, jangan ikut campur. Aku semalaman bermimpi, aduh mimpi yang hebat meresahkan, jangan. Itu sebabnya Pilatus cuci tangan. Dia menyerahkan saudara Yesus kepada orang banyak. Dan saudara-saudara sekalian, dia tidak bisa untuk mengambil keputusan. Dia berkata, silahkan kamu pilih. Apakah Yesus yang benar ini tidak ada kesalahan aku jumpai dalam diri orang ini. Ataukah Barabas yang harus dihukum. Saudara, luar biasa sekali. Orang-orang serempak berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Orang yang sama yang mungkin pernah berkata, Hosana, Hosana bagi anak raja. Bapak Ibu Saudara, bagi anak Daud. Orang yang sama yang pernah disembuhkan, pernah dipulihkan, menerima pengajaran, orang yang sama yang pernah alami mujizat, bisa berteriak salibkan dia, salibkan dia. Itu sebabnya kemudian saudara kita membaca bagaimana Matius 27 ayat 26. Lalu ia membebaskan Barabas, penjahat, perampok, pembunuh bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya, dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Berapa lama Yesus disalibkan? Dia diiring saudara membawa satu batang salib. Ya. Sementara salib yang satu sudah berdiri tegak di atas bukit Golgota. Yesus beriring dengan dua penjahat lainnya. Satu di depan, Yesus di tengah, satu lagi di belakang. Dan saudara sekalian, penjahat ini supaya tidak lari disambungkan dengan rantai. Bayangkan saudara, penjahat yang di depan dan di belakang Yesus baru keluar dari rumah tahanan, mungkin sudah dikasih makan, semalaman udah istirahat. Yesus semalaman digantung di rumah imam besar Kayafas. Tidak diberi makan, saudara-saudara sekalian, dia sudah dipukuli, dia sudah dicambuk, kepalanya sudah diberi mahkota berduri, darahnya sudah keluar dari sekujur tubuh. Sementara dia harus berjalan Via Dolorosa, melewati jalan kayu salib, menuju Bukit Tengkorak. Bapak Ibu Saudara, bukit yang ada itu betul-betul bentuknya seperti tengkorak. Yesus sudah sekalian dikelilingi oleh orang banyak. Karena zaman itu hukuman salib memang dilakukan supaya orang banyak lihat, supaya ada efek jerak. Bayangkan, dia anak Allah. Dia yang biasa berada di surga. Sekarang saudara sekalian, dia dikelilingi oleh begitu banyak orang. Tubuhnya saudara sekalian sudah penuh dengan parut-parut luka yang sangat mengerikan. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya di tengah segala kelemahannya, dia sudah dipukuli, sudah dicambuk. Akhirnya dia terjatuh dan tidak kuat lagi untuk bisa menanggung salib itu. Simon Kirene lah yang kemudian mengangkat salib sampai di atas bukit Golgota. Dari jam 9 pagi, Matius 15 ayat 25 firman Tuhan berkata, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Saudara-saudara sekalian, ketika ia disalibkan, tangannya dipaku. Kedua tangannya dipaku. Sudah seluruh berat tubuh Kristus ada pada tangannya. Saudara-saudara, ini adalah satu hukuman yang begitu mengerikan. Sementara kakinya dijadikan satu dipaku. Bapak Ibu Saudara, seluruh darah sudah dikeluarkannya. Persediaan darah seorang pria kurang lebih 5 liter. Tetapi dia tidak langsung mati. Firman Tuhan berkata sudah di dalam Markus 15.
Tadi Markus 15 ya, bukan Matius. Markus 15 ayat 33 dikatakan pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Berapa jam Yesus disalibkan? 6 jam. Saudara, 6 jam bagi orang yang lagi pacaran gak kerasa. Saudara kalau lagi jalan-jalan di mall, udah 6 jam ya. Dari toko buka pagi gak capek. Tapi coba bayangkan, kalau saudara mengalami penderitaan, sakit, tidak ada obatnya, 6 jam. Saudara gak ada obat painkiller. Yesus menolak sudah painkiller. Ketika seorang kasih asam cuka, itu mengandung painkiller. Dia menolak itu. Karena dia tidak mau pingsan. Dia mau sadar, merasakan semua penderitaan manusia yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, alam semesta tidak kuat menahan semua derita yang dialami oleh Yesus. Firman Tuhan berkata dari jam 12 siang, ketika terik matahari sedang panas-panasnya. Dikatakan saudara ada kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Langit berkabung. Karena saudara penghuni surga, Yesus Kristus. Dia memberikan hidupnya, nyawanya, penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, 3 jam terjadi kegelapan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan penderitaan yang ketiga, pengorbanan yang dialami oleh Yesus adalah secara rohani. Manusia bisa mengalami pengorbanan yang pertama, jiwani, penderitaan jiwa. Ditinggalkan, dihina, diejek, dihancurkan mentalnya, bisa. Kita juga bisa alami penderitaan penganiayaan secara fisik, dipukuli, disiksa mungkin sudah ya, dilukai, bisa. Tetapi siapapun manusia tidak pernah akan mengalami penderitaan yang ketiga. Inilah penderitaan ditinggalkan oleh Allah Bapa. Di dalam Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? Inilah penderitaan yang tidak pernah akan dialami oleh siapapun. Yesus menanggung semua itu. Supaya kita sekali-sekali tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Jangan percaya saudara tipuan, bisikan iblis bahwa Tuhan sudah meninggalkan kamu. Lihat buktinya kamu gak diberkati, buktinya doamu tidak dijawab. Tidak saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Yesus sudah menanggung semuanya itu. Dia rela saudara sekalian untuk sementara ditinggalkan oleh Allah, oleh Bapa yang sangat mengasihinya. Supaya kita sekali-kali tidak pernah ditinggalkannya. Kita masuk pada kesimpulan. Pengampunan dosa harus dengan pengorbanan darah. Tidak bisa tidak. Dalam perjanjian lama melalui darah binatang yang dikorbankan setiap tahun oleh imam besar. Pengorbanan ini berulang-ulang, tidak sempurna. Dirinya sendiri pun harus disucikan. Baru dia bisa menjadi perantara bagi banyak orang. Yang kedua, Yesus Kristus adalah imam besar agung yang sempurna. Sudah melintasi semua langit, tinggal di surga, tidak bercacat celah. Dia mau menjadi manusia, mengorbankan dirinya sampai mati. Kematian Yesus seperti biji gandum yang harus jatuh ke tanah dan mati. Supaya ada kehidupan baru. Saudara sekalian, itulah kehidupan kita orang-orang yang ditebusnya. Yang terakhir, mari kita menghayati kematian Yesus. Dengan penuh ucapan syukur. Dan hati yang selalu penuh dengan
penyembahan. Worshiping heart. Amin. Setiap kali kita menyembah, memuji Tuhan, biar kita punya the vision of the cross. Kita punya visi salib itu. Itulah yang membuat hati kita terus menerus terarah kepada Yesus. Memuji, menyembah Yesus. Itu yang membuat kita setia sampai akhir. Hidup meneladani Kristus dengan mematikan daging. Kalau Yesus rela mati bagi kita. Supaya sudah ada kehidupan baru yang muncul. Dia mau kita meneladani hidupnya. Daging-daging ego kita yang lama dihancurkan, dimatikan. Rela berkorban bagi Tuhan. Bagi sesama supaya ada kehidupan baru. Di Australia saudara ada sejenis burung namanya thornbird. Burung duri. Mengapa burung ini disebut thornbird? Jika dia hinggap di sebatang pohon berduri, dia akan mengeluarkan darah terluka hebat. Tetapi saat itu thornbird, burung berduri ini akan menyanyi sangat merdu. Luar biasa sekali. Itulah sudah yang dilakukan dan dialami oleh Yesus. Ketika dia memberikan hidupnya, nyawanya di tengah penderitaan yang luar biasa. Yang keluar bukanlah keluh kesah caci maki. Tapi dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika kita mengalami penderitaan yang hebat, bukan karena kesalahan kita. Bukan caci maki yang keluar dari mulut kita. Biarlah kita seperti thornbird. Mengeluarkan pujian dan ucapan syukur. Karena kita dipandang layak. Mengalami penderitaan. Sedikit penderitaan. Seperti yang dialami oleh Yesus. Have a good Friday. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.